Saat hidupnya sudah mulai tenang, Ahmed Alkaf tiba-tiba mendapatkan panggilan dari AFC. Menurut berita dari Timur Tengah, Ahmed Alkaf dipanggil atas dakwaan kecurangan yang ia lakukan di pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia. Tak hanya Ahmed Alkaf, ada 2 wasit lagi yang dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas tentang Bahrain lur ya. Kali ini update terbaru lur dari Ahmed Alkaf yang wasit waktu itu mencurangi Indonesia. Wasit Ahmed Alkaf di sidang AFC. Mata-mata Bahrain cuma ngeprank AFC, maafkan kami Indonesia. Wah, ini lur ya, emang hukum karma itu berlaku di mana-mana. Setelah Ahmed Alkaf ini berlenggang-lenggang dengan kecurangannya, dapat uang banyak, ternyata dia dipanggil oleh AFC untuk disidang lur. Gimana kelanjutan beritanya? Kita langsung aja cek video sama-sama. Cek it out. Gonjang-ganjing yang terjadi antara Indonesia dengan Bahrain terus berlanjut. Namun kini situasi sulit justru dialami oleh Bahrain karena permintaan mereka untuk memindahkan venue pertandingan kemungkinan besar akan ditolak. Sementara itu, wasit Ahmed Alkaf yang kini hidupnya tenang-tenang aja justru dipanggil oleh AFC. Kabarnya dirinya akan disidang soal insiden dalam pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, ada kabar juga mengenai mata-mata Bahrain yang kabarnya sudah berada di Jakarta, tapi itu ternyata hanyalah tipuan semata. Dan untuk itu, inilah cerita tentang drama lanjutan antara Indonesia dengan Bahrain. Gak mungkin berani dia ke Indonesia lur ya. Punya nyawa berapa dia? Ya, wasit Ahmed Alkaf adalah wasit yang dianggap bertanggung jawab dalam perseteruan Indonesia dengan Bahrain. Itu terjadi karena berkat ulahnya, Indonesia dan Bahrain menjadi rival entah itu di dalam maupun di luar lapangan. Kini efek dari perbuatan Ahmed Alkaf, perseteruan antara Indonesia dengan Bahrain akhirnya sampai ke ranah FIFA. Itu terjadi karena sebelumnya Bahrain meminta kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat netral. AFC kemudian mempertimbangkan permintaan itu dan kemudian mereka melimpahkan kepada FIFA. Sayangnya, permintaan tersebut tampaknya akan ditolak dan pertandingan tetap akan digelar di Jakarta. Oke. Ini baru FIFA punya integritas ya. Dia menolak langsung. Pokoknya udah yang sudah dituliskan ya itu harus dilakukan. Sementara itu, merasa tak bersalah, wasit Ahmed Alkaf melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Ia bahkan sempat mendapatkan sindiran dari netizen usai mengupload story soal agama, yang mana story tersebut tidak mencerminkan sikapnya sebagai wasit. Wasit asal Oman itu tampaknya juga sudah tidak peduli dengan ulah fans Indonesia, karena baginya yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ia juga tidak takut akun Instagramnya hilang jika dilaporkan fans Garuda. Gila ya, benar-benar gimana ini orang ya? Nggak merasa punya salah banget. Wasit Ahmed Alkaf tiba-tiba dipanggil AFC. Saat hidupnya sudah mulai tenang, Ahmed Alkaf tiba-tiba mendapatkan panggilan dari AFC. Menurut berita dari Timur Tengah, Ahmed Alkaf dipanggil atas dakwaan kecurangan yang ia lakukan di pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia. Tak hanya Ahmed Alkaf, ada 2 wasit lagi yang dipanggil. Mereka adalah Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait. Keduanya dinilai melakukan kecurangan di pertandingan Al-Hilal melawan Al-Ain hingga melakukan manipulasi protokol VAR. Jika terbukti bersalah, maka ketiga wasit tersebut akan mendapatkan skorsing sampai akhir musim di sepak bola Asia. Jangan skorsing, harusnya dipecat wasit-wasit kayak gini lur ya, udah nggak berguna. Cuma nanti juga kalau misalnya dimainin lagi bakalan berulah lagi mereka seperti itu. Mending dipecat aja udah, nggak usah jadi wasit-wasit lagi. Mata-mata Bahrain gak benar-benar di Indonesia. Beralih ke berita lain yang masih ada hubungannya dengan Indonesia dan Bahrain. Berita ini menyangkut Noaimi, selebgram yang kemarin dikabarkan sudah tiba di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Dan ternyata, selebgram asal Bahrain itu tidak benar-benar di Jakarta. Ia cuma melakukan prank yang seolah-olah menunjukkan jika dirinya tengah berada di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat saat Noaimi terlihat berada di Spanyol untuk menyaksikan pertandingan antara Barcelona melawan Bayern Munchen. Momen semakin mengindikasikan jika Noaimi tak pernah berani untuk datang ke Indonesia.
Padahal jika benar-benar datang, fans Indonesia tidak akan peduli dan membiarkan dirinya menikmati suasana di Indonesia. Atau bisa saja, apa yang dilakukan oleh Noaimi tersebut adalah sebuah tantangan kepada fans Indonesia untuk berbuat brutal lagi, supaya perilaku mereka bisa menjadi bukti bagi Bahrain untuk kemudian dilaporkan kepada AFC. Oke. Oke, berarti ada dua kesimpulan kali ini Lur ya. Dari wasit yang merasa nggak bersalah itu mudah-mudahan dia dapat hukuman dipecat Lur ya, bukan skorsing lagi dipecat. Soalnya wasit yang kayak gini itu udah nggak bakalan berguna lagi. Dia pasti mengulangi kesalahan yang sama nanti yang Lur. Kalau misalnya orang hanya di skorsing, kalau misalnya melihat uang dia pasti tergiur lagi, pasti melakukan hal yang sama. Dan juga dua, Muhaimi ini dia sepertinya malah menantang Indonesia untuk mencari dia atau gimana soal dia ya Lur ya, agar Bahrain bisa punya alasan lagi untuk tidak bertanding di Indonesia. Makanya kita harus jangan terprovokasi Lur ya, biarkan saja mereka mau berbuat apa. Yang penting pertandingan antara Bahrain dan Indonesia nanti di 25 Maret akan digelar di Indonesia. Itu aja Lur urusan gua. Ayo kita lanjut Lur. Oke. AFC seharusnya minta maaf ke Indonesia. Kembali ke soal Ahmed Alkaf, jika wasit asal Oman tersebut terbukti bersalah, maka AFC harus meminta maaf kepada Indonesia. Karena di situasi saat ini, yang paling dirugikan adalah Indonesia. Oh jelas lah. Selain rugi, karena gagal meraih kemenangan, gara-gara Ahmed Alkaf, Indonesia juga terancam kehilangan statusnya menjadi tuan rumah. Itu terjadi karena Bahrain meminta kepada AFC untuk bermain di tempat netral. Kini tampaknya semua masalah sudah terkuak dan Bahrain tidak perlu lagi mengemis kepada AFC karena pertandingannya tetap akan dilaksanakan di Jakarta. Dan sekali lagi, AFC dan Ahmed Alkaf harus meminta maaf kepada Indonesia. Nah iyalah, ini kesalahan mereka semua Lur ya, bukan kesalahan kita ya. Wajar lah kalau misalnya fans timnas Indonesia atau semua rakyat Indonesia marah kepada Bahrain dan Ahmed Alkaf ya, karena sudah merugikan banyak sekali Lur ya. Kalau misalnya sampai tidak digelar di Indonesia, ruginya udah berapa puluh miliar untuk Indonesia dan PSSI sendiri. Dan pemain mental pemain Indonesia timnas akan terganggu Lur ya. Kan kalau misalnya main di kandang banyak sekali supporter Indonesia yang datang, pastilah mereka lebih semangat. Kini semuanya sudah terlanjur dan Indonesia harus benar-benar menerima ulah dari Ahmed Alkaf si wasit botak. Semoga hal ini juga menjadi pelajaran bagi AFC supaya mereka lebih serius dalam menangani sebuah kecurangan. Oh jelas itu. Karena seperti yang kita tahu, Federasi Sepak Bola Asia tersebut sebelumnya menolak laporan dari Indonesia. AFC malah menyuruh Indonesia melaporkan masalahnya kepada FIFA yang dianggap paling berwenang untuk masalah ini. Mari kita nantikan saja nasib dari Ahmed Alkaf yang kabarnya diperiksa oleh AFC. Bagi fans Indonesia, mereka pastinya tidak berharap banyak, karena yang terpenting adalah keadilan yang harus diterapkan oleh AFC. Benar-benar. Jika AFC adil, maka mereka harus menghukum Ahmed Alkaf sesuai ketentuan yang berlaku, bila wasit asal Oman tersebut benar-benar terbukti melakukan kesalahan. Benar-benar. Jadi itulah cerita perkembangan soal wasit Ahmed Alkaf dan selebgram Bahrain yang ternyata tidak benar-benar datang ke Indonesia. Mungkin gini Lur ya kalau menurut gua. Sekarang kalau misalnya wasit Ahmed Alkaf ini sampai di sidang terus ya terbukti bersalah, apakah Indonesia dinyatakan menang waktu itu yang bertanding bersama Bahrain? Itu aja pertanyaannya Lur ya. Walaupun kayak gimana juga, kalau misalnya terbukti bersalah Ahmed Alkaf ini, apa tindakan FIFA dan AFC untuk mengembalikan poin Indonesia yang 3 itu yang dicurangi? Tapi kalau misalnya nggak dianggap nggak bersalah, berarti semua bersekongkol. Kuncinya itu Lur ya. Semoga mereka semua bisa membuktikan dan juga profesional dalam segala hal Lur ya yang sedang dihadapi. Gak boleh kayak anak-anak. Semoga Allah membalikan hati mereka menjadi lebih baik Lur ya. Oke, sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.